macet. Sudah. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang saya hormati Prof. Haidar, Prof. Samsul Anwar, Pak Agung Danarto, dan Pak Agus Taufik yang pada sore hari ini hadir mewakili pimpinan Pusat Muhammadiyah serta yang saya cintai, teman-teman media cetak maupun online yang pada sore hari ini hadir di kantor pimpinan Pusat Muhammadiyah. Patut kita bersyukur pada sore hari ini kita masih dilimpahi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita semua sebagian sudah enggak sabar menunggu karena insya Allah Idul Fitri akan sebentar lagi datang. Dan kami mengapresiasi komitmen, semangat teman-teman media yang tampaknya tidak pernah kenal libur. Bahkan sampai hari ini belum pada mudik ya. Nggak tahu Mbak Ninik mudik kemana ya. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah kami mengapresiasi semangat dan kehadiran teman-teman untuk bersama-sama berkumpul silaturahmi media atau media gathering pada sore hari ini untuk merespon beberapa berita, beberapa kabar, dan tentu yang paling penting adalah nanti akan disampaikan oleh Prof. Samsul terkait keputusan penetapan pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait Syawal tentu saja karena ini belakangan menjadi berita yang sangat dinamis ya, sangat mengundang perhatian khalayak ramai. Karena itu saya kira kehadiran Prof. Haidar, Prof. Samsul dan pimpinan Pusat Muhammadiyah pada sore hari ini penting untuk bersama-sama mendengarkan langsung penjelasan dari first hand, dari tangan pertama. Nanti tentu akan diawali oleh Prof. Samsul Anwar sebagai ketua yang membidangi tarjih dan tajdid. Tentu nanti Prof. Haidar sebagai ketua umum pimpinan Pusat Muhammadiyah akan menambahkan, memberikan penjelasan, dan tentu beberapa pertanyaan nanti akan dijawab oleh Prof. Samsul atau Prof. Haidar terkait bagaimana perkembangan terakhir terkait dengan Idul Fitri terutama 1 Syawal, dan juga nanti mungkin juga terkait dengan Idul Adha. Mari kita awali acara sore hari ini dengan bersama-sama melafadzkan Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman media tentu kami sangat senang kehadirannya. Sebagian kata Mas Adam masih akan hadir karena tanpa bantuan dan kerjasama teman-teman media tentu kegiatan, program, keputusan, kebijakan PP Muhammadiyah tidak bisa tersebar luas ke seluruh khalayak ramai baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena itu pada sore hari ini tidak hanya media gathering tapi Pak Haidar juga syukuran tampaknya di belakang itu ya, mengajak kita di akhir-akhir Ramadan ini bersama-sama berbuka puasa di PP Muhammadiyah. Saya kira sekali-kali penting juga untuk mendekatkan diri antara PP dan Bapak Ibu media. Nah, pada kesempatan sore hari ini ada juga buka puasa bersama. Tentu bukan ulang tahun Prof. Haidar karena sudah lewat. Ya, tapi untuk mendekatkan relasi PP dengan media. Oleh karena itu untuk kesempatan pertama kami mohonkan Prof. Samsul Anwar untuk menegaskan, mengulang kembali informasi terkait keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait dengan 1 Syawal dan juga dengan Dzulhijjah 1444 Hijriah. Monggo Prof. Samsul kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang terhormat Ustadz Kiai Haji Haidar Nasir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah beserta ketua-ketua pimpinan Pusat Muhammadiyah dan sekretaris. Ada Pak Agung Danarto, ada Pak Agus Taufikur Rahman, dan Bapak Muhammad Sayuti, serta rekan-rekan media yang saya hormati. Saya akan menyampaikan maklumat pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 1 MLM I.E/2023 tentang penetapan hasil hisab Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1444 Hijriah. Jadi ini maklumat PP yang sudah dikeluarkan sebelum Ramadan, mencakup 3 bulan ibadah, Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Nah, terkait Syawal ini diputuskan bahwa 1 Syawal 1444 Hijriah jatuh pada hari Jumat Pahing tanggal 21 April tahun 2023 Masehi. Jadi Rabu, Kamis, Jumat ya, 3 hari lagi. Jadi dasar penetapan itu adalah perhitungan hisab hakiki wujudul hilal. Jadi hisab hakiki wujudul hilal itu adalah kriteria untuk menentukan awal bulan baru Hijriah, termasuk bulan-bulan ibadah Ramadan, Syawal dan Zulhijjah dengan 3 kriteria. Pertama, telah terjadi ijtima'. Yang kedua, ijtima' itu terjadi sebelum tenggelam matahari. Dan yang ketiga, saat matahari tenggelam itu bulan masih berada di atas ufuk, artinya belum tenggelam. Nah, untuk akhir Ramadan, ijtima'nya terjadi lusa, hari Kamis. Ijtima' itu adalah 3 benda langit, matahari, bulan, dan bumi berada pada garis lurus. Besok itu benar-benar lurus. Bukan besok, maksud saya lusa itu benar-benar lurus sehingga terjadi gerhana matahari. Jadi matahari terlindungi oleh bulan dari permukaan bumi walaupun tidak seluruh permukaan bumi. Nah, jadi itu namanya ijtima'. Tapi ijtima' itu terkadang ya tidak gerhana, tapi dalam beberapa waktu tertentu terjadi gerhana seperti lusa, Kamis akan terjadi gerhana. Itu pertanda bulan berjalan berakhir. Kemudian yang kedua, di sore hari, dan gerhana itu terjadi ya menjelang siang hari. Jadi sebelum matahari terbenam. Dan yang ketiga, saat terbenam matahari itu bulan berada di atas ufuk dengan ketinggian 1 derajat 47 menit
58 detik. Nah, jadi oleh karena itu pada Kamis sore parameter untuk memasuki bulan Syawal telah terpenuhi ketiganya. Oleh karena itulah Muhammadiyah memutuskan bahwa hari Jumat adalah tanggal 1 Syawal, yaitu hari Idul Fitri itu. Jadi itu dasarnya. Jadi tidak berdasarkan penampakan, tapi berdasarkan posisi geometris 3 benda langit, matahari, bulan, dan bumi, seperti saya jelaskan tadi. Mungkin dari saya cukup sekian. Cuma kenapa kita pakai hisab? Sering juga ditanyakan itu. Yang pertama ya untuk kemudahan dan kepraktisan saja, karena kemudahan itu dalam Quran sebuah prinsip, yuridullahu bikumul yusr. Allah menghendaki kemudahan bagimu, wala yuridu bikumul usr, tidak menghendaki kesukaran. Nah, salah satu yang memberi kemudahan kepada hidup kita itu adalah kemajuan ilmu dan teknologi. Jadi kemajuan ilmu dan teknologi, ya seperti kita punya HP, kita bisa naik mobil dan sebagainya, itu kemudahan-kemudahan berkat kemajuan ilmu. Nah, dalam penentuan awal bulan baru, kita pun memanfaatkan kemudahan yang diberikan oleh pengetahuan, di mana ya hasil pengetahuan itu kita manfaatkan, kita nggak usah terlalu bersusah-susah mengeluarkan biaya yang besar untuk menentukan masuk bulan baru seperti bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Ya kita cukup melakukan perhitungan itu. Jadi itulah, jadi antara lain kenapa kita menggunakan hisab, ya diantaranya kemudahan. Dan kenapa juga kok 0 derajat itu tidak harus 2, tidak 3, tidak 4. Itu karena kita adalah kawasan yang berada di bagian timur, di bagian zona timur bumi. Kita GMT 7, artinya kita 7 jam mendahului GMT. Jadi kita di timur. Kalau kita terlalu tinggi, itu berarti ya kita akan terlambat memasuki bulan baru itu. Dan rendah di timur itu penting untuk menuju penyatuan kalender Islam secara global. Nah, jadi demikian, dan terima kasih pada sekretaris yang beri waktu pada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Samsul Anwar yang telah menjelaskan terkait keputusan pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait 1 Syawal. Berikutnya kami mohonkan amanat serta tausiah Prof. Haidar Nasir sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Monggo Prof. Haidar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Samsul Anwar, Pak Agung Danarto, Pak Agus Taufikur Rahman, dan Pak Muhammad Sayuti, anggota PP Muhammadiyah, serta rekan-rekan wartawan dari seluruh media yang hadir di gedung PP Muhammadiyah Cikti Dito Yogyakarta. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya untuk kita bersama-sama berbagi pandangan, berbagi informasi, sekaligus juga kami PP Muhammadiyah menyampaikan berbagai pandangan dan informasi itu khusus terkait dengan pelaksanaan ibadah Ramadan bagi kaum muslimin
dan jelang Idul Fitri, yang ini tidak hanya menyangkut kehidupan keagamaan kaum muslimin saja, tetapi juga terkait dengan kehidupan kebangsaan, karena juga menyangkut urusan bangsa dan negara. Bahkan lebih luas lagi juga menyangkut kehidupan masyarakat dunia yang terkait dengan bukan hanya aspek implementasi ibadah, tapi juga seperti disampaikan oleh Prof. Samsul, kenapa Muhammadiyah menentukan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan 10 Zulhijjah itu dengan hisab hakiki wujudil hilal yang tadi dijelaskan oleh Prof. Samsul. Yang ini kan juga menyangkut kehidupan publik, di mana masyarakat selalu bertanya di saat bersamaan antar umat Islam, antar bangsa, antar negara, itu biasanya tidak ada pertanyaan. Tapi ketika berbeda, nah lalu pertanyaan itu menjadi milik publik. Dan disitulah kenapa tadi Pak Samsul menjelaskan. Nah, ada hal-hal yang mungkin masih terus perlu kita komunikasikan kepada masyarakat luas, karena sering terkait dengan perbedaan nalar publik mungkin dengan nalar para ulama di dalam menentukan awal-awal bulan yang krusial tadi. Umat masih bertanya kenapa Muhammadiyah memakai hisab wujudul hilal dan kenapa yang lain memakai ru'yah atau juga imkanur ru'yah misalkan, biarpun sudah dihibrid dengan hisab. Itu hal yang memang kita perlu menjelaskan. Pertama dari aspek keagamaan itu ya, bahwa apa yang tadi sudah disampaikan Pak Samsul, Muhammadiyah tentu juga saudara-saudara kami dari umat Islam yang lain, ketika menentukan awal Ramadan, Idul Fitri dan Zulhijjah itu dasarnya ya Islam, yakni pada Al-Quran. Hisab itu kokoh memiliki fondasi pada Al-Quran. Ada sinin wal hisab dan banyak ayat yang sering disampaikan oleh Majelis Tarzih. Nah, nanti bisa dibuka ya kata hisab di dalam Al-Quran. Kuat sekali. Juga dalam hadis Nabi, biarpun ada 2 versi kan, perintahnya sama, sumu li ru'yatihi, terus waftiru li ru'yatihi fa in guma faqmilu laha gitu, lahu ya. Kemudian ada fa in guma faqduru lahu gitu. Ada 2 hadis. Berpuasalah kamu ketika melihat hilal bulan dan berbukalah ketika melihat, tapi kalau gelap gitu, maka satu sempurnakanlah. Tapi yang satu faqduru lahu. Nah, Muhammadiyah memakai faqduru lahu. Hitunglah gitu. Nah, jadi korelasinya kuat. Yang ketiga tadi aspek kemudahannya, dan kemudahannya juga bukan pragmatis, tapi kemudahan yang diberikan agama. Yang tadi dibacakan oleh Prof. Samsul, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah dalam kitab beragama dan kehidupan itu menghendaki kemudahan, bukan kesusahan. Termasuk waktu kita COVID itu kan, biasanya kita berkerumun berjamaah di masjid, tapi karena menghindari kemudaratan, kita laksanakan sendiri-sendiri atau di rumah. Nah, Muhammadiyah memandang kemudahannya banyak dari hisab itu, gitu kan. Tadi ada kawasan yang memang itu
lebih afdol dan kuat ketika dengan hisab wujudul hilal. Yang kedua, Muhammadiyah dengan wujudul hilal sebagaimana konsep wujud itu kan prinsipnya pada keberadaan gitu ya. Pada wujudnya hilal 0 derajat sampai berapapun itulah yang dipakai oleh Muhammadiyah. Maka jangan ditanyakan berapa derajatnya untuk menentukan karena dari 0 sampai sekian. Nah, penampakan itu bagi kami memang bisa mudah, bisa susah, kan gitu loh. Jadi ada penampakan itu pas kebetulan terang, mata kita juga tidak terhalang, teknologi kita juga lancar, maka bisa melihat hilal. Tapi pas tidak bisa melihat, nah bagi kami tidak bisa melihat atau tidak tampak di hadapan kita, belum tentu bahwa hilal itu tidak ada. Nah gitu. Jadi bagi kami bahwa jauh lebih punya kekuatan ketika konsepnya wujud ada. Teman-teman semua sudah ada di ruangan ini, tapi saya tidak bisa melihat semuanya karena terhalang oleh satu sama lain. Mbak Nini tidak bisa kelihatan dari Saya. Mas Sayuti. Tapi ketika Mbak Nini dibilang tidak tampak, bukan berarti tidak ada kan? Nah gitu loh, sederhananya begitu aja. Tidak tampak itu bukan berarti tidak ada. Nah bagi kami semuanya berada, jadi konsepnya berada. Biarpun tidak melihat tapi ada. Nah, kecuali yang memang betul-betul tidak ada kan. Sering kita punya kawan dalam suatu acara besar misalkan, loh kok tadi kita tidak ketemu ya? Anda nggak datang ya? Saya datang tapi saya sebelah sana gitu kan. Nah begitu. Tidak tampak dan tidak kita melihat itu bukan berarti tidak ada. Jadi artinya spekulasinya tinggi, maka kami pakai konsep wujud. Jadi itu yang menjadi kokoh. Kemudian kemudahan lainnya apa? Bisa dipastikan jauh sebelumnya. Nah, itu. Seperti juga kita mengikuti tanggal, kalender. Maka kenapa Muhammadiyah mengusulkan agar kita lebih banyak samanya ke depan itu dengan kalender global, kalender internasional. Karena dengan kalender kita menjadi lebih mudah. Bahkan beberapa kali Pak Syamsul dan teman-teman Tarjih, dengan hisab kita bisa menghitung 50 sampai 100 tahun ke depan. Bahkan ada beberapa mubalig yang bukan Muhammadiyah itu kan, di YouTube itu, dia bisa nyebut bahwa 50 tahun ke depan dengan hisab, padahal bukan ahli hisab. Hisab pakai B ya. Karena ada ahli hisab itu yang lain. Nah, dia bisa, katanya bisa memperhitungkan. Nah, seperti kita ini kan, pertemuan kapan dulu itu ketika awal Ramadan sudah kita sebut bahwa Idul Fitri akan jatuh hari Jumat 21 April 2023. Jadi sudah yang mau mudik, yang mau pesen hotel gitu ya, transaksi itu sudah otomatis gitu. Tapi kalau kami misalkan tunggu besok ya 1 minha gitu, itu kan susah. Mau pesen hotel juga susah. Nah kira-kira. Dan seperti hidup kita sehari-hari dalam bertransaksi kan dengan kalender itu menjadi pasti. Teman-teman tadi bisa dapat hadir ke sini kan undangannya jelas ya. Hari Selasa tanggal berapa sekarang? 18. Berapa? 18 April 2023 jam 16. Soal ada yang lebih awal, lebih telat itu lain masalah, tapi kan pasti dan tempatnya di sini. Nah, itulah hasil dari kalender, hasil dari hisab, sehingga hidup menjadi mudah, jadi tidak lagi susah. Gitu. Lalu penisbahan yang lebih lain, yang lebih ini mungkin kalau dari ulama bisa berdebat ya, tetapi dari segi praktis, dulu kan perintah sholat, waktu-waktu sholat subuh, duhur,
asar, isya, gitu, subuh, maghrib, isya. Itu berdasarkan penglihatan posisi matahari. Awalnya kan Nabi begitu. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, dengan hisab, dengan perhitungan, apalagi ada jam, bahkan kita punya di handphone ini sekarang, kita mudah sekali untuk sholat duhur dan segala macam tanpa harus melihat matahari. Apalagi kalau teman-teman pas di pesawat atau di kereta api yang tidak boleh turun, pas waktu zuhur minta turun, kan nggak mungkin. Nah gitu. Lalu sekarang kita nggak ada masalah dari golongan manapun, negara manapun, bahwa untuk sholat itu pakai jadwal imsakiyah. Nah kira-kira ke depan kita itu ingin seperti itu. Nah gitu ya. Tapi tentu semuanya perlu proses. Dan kami pun menghargai bagi saudara-saudara kita atau negara-negara yang masih menganut sistem dan metode lain. Karena mungkin belum sampai ke situ atau belum bisa untuk melakukan perubahan. Persis seperti dulu Kiai Dahlan waktu awal memperkenalkan arah kiblat ke arah barat daya ya. Itu kan ditentang begitu rupa. Tapi sekarang kan alhamdulillah Kementerian Agama bahkan bikin sertifikasi bahwa setiap masjid harus sudah dapat sertifikat arah kiblat yang benar. Nah gitu kira-kira seperti itu. Bahwa perubahan itu nanti termasuk kalender internasional global itu memerlukan waktu 1 abad lagi, dan di mana kita yang hadir di sini insya Allah belum bisa menyaksikan atau sudah tidak bisa menyaksikan gitu kan, kecuali ada yang usianya 200 tahun monggo saja, nanti nggak punya temen ya. Ya. Tapi nggak apa-apa, nanti generasi yang akan datang menikmati hidup menjadi praktis, nah, gitu kan. Kira-kira seperti itu. Dan kan masyarakat modern itu memerlukan certainty, kepastian transaksi, kepastian tentang hari dan tanggal dan lain sebagainya. Yang tidak pasti itu kan dalam terawangan kita dan keyakinan kita ya soal ajal saja kan, ya itu pasti, tapi di hadapan Allah kalau itu. Nah begitu. Lalu juga benda-benda langit itu kan beredar dengan kepastian kan gitu. Apa ada bulan itu demi toleransi mundur lagi ke belakang, misalkan tunggu dulu gitu kan, mumpung nunggu wartawan belum datang, itu nggak ada juga tuh. Jadi wartawan, bulan itu mau datang ya datang, matahari mau terbenam ya terbenam, kita lambat atau tidak, kira-kira begitu ya. Jadi yang kedua, lebih dari itu, ini kan kita ini kaum muslimin puasa di bulan Ramadan, dan besok kita Idul Fitri. Jikapun berbeda, ada yang 21 dan 22, hal yang paling penting dan tidak boleh terganggu oleh ributnya perbedaan itu, yakni menyerap nilai puasa Ramadan dengan seluruh rangkaian ibadahnya, termasuk Idul Fitri sebagai ibadah bagi kaum muslimin yang melaksanakannya, yakni menjadikan setiap muslim Indonesia dan di dunia itu makin bertakwa yang semakin baik. Yang takwanya itu melahirkan kebajikan bagi dirinya, bagi keluarganya, bagi masyarakat, bagi bangsa, bagi kemanusiaan semesta, dan pada saat yang sama dia dan kita kaum muslimin maupun umat beragama semakin dekat kepada Allah. Nah ini, jangan gara-gara berbeda, lebih-lebih di medsos, terus akhirnya batal puasa kita. Iya kan?
Padahal kan pas puasa diajak bertengkar itu jawab inni shaimun. Beda kalau diskusi lain. Tapi kalau diskusinya sudah saling mencerca, diskusinya saling menyudutkan, diskusinya apalagi sampai dengan mencaci maki, ya secara hakiki kita batal tuh puasanya gitu kan. Padahal puasa itu kan menahan marah, menahan hawa nafsu. Nah, bisakah kita gitu, kaum muslimin di tengah perbedaan, apalagi di saat kita sama pandangan dalam berbagai aspek, bukan hanya soal keagamaan, kita semakin naik kelas keruhanian kita, kedewasaan berpikir kita, dan bahkan kearifan kita bertindak di dalam kehidupan yang menebar rahmatan lil alamin. Jangan sampai hal-hal yang furu'iyah atau ijtihad atau juga hal-hal yang bersifat satu aspek dari beragama kemudian merusak susu sebelanga dalam kita beragama. Jadi poin penting ini tolong disebarkan, termasuk untuk saudara-saudara kita umat dan bangsa yang aktif di media sosial. Kalau di sana sini kemarin ada ya dinamika berbangsa itu kan ada fluktuasinya begitu ya. Jadi ada bupati yang mungkin karena saking semangatnya mengeluarkan surat, padahal sebenarnya tidak perlu dengan surat itu. Tapi setelah kita silaturahmi, akhirnya juga ada jalan baik. Sudah kita tutup buku, maka PP Muhammadiyah lewat Pak Sekum kan mengeluarkan pernyataan apresiasi terhadap bupati-bupati yang awalnya melarang, tapi kemudian dengan lega hati atas nama kerukunan, ukhuwah dan konstitusi sebenarnya itu kita punya jalan solusi yang baik. Tapi jangan terus dikompori oleh siapapun. Supaya apa? Kehidupan kita di ujung puasa ini semakin tenang, semakin tumaknina, semakin dewasa dan tidak merusak nilai puasanya. Lalu ada hal yang paling penting bagi kaum muslimin. Muhammadiyah berharap bahwa nilai takwa dan ketakwaan buah dari puasa. Idul Fitri itu juga terkait puasa karena disebut Idul Fitri itu hari raya berbuka puasa. Jadi setelah 1 bulan di setiap hari kita puasa, maka sejak 1 Syawal tidak boleh kita berpuasa, artinya berbuka. Itu kan gembira sekali gitu. Tapi kegembiraannya bukan hanya lahir. Lisaimin farhatani, farhatun indab iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bagi orang yang berpuasa itu ada 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan lahir batin. Satu di saat kita berbuka. Nanti sebentar lagi kita berbuka. Puasa itu kan nikmat sekali itu. Kerongkongan kering lalu dilancarkan oleh kolak misalkan. Itu nikmat sekali. Tapi juga jangan berlebihan. Nah, kan gitu. Nah, nilai ruhaninya jangan berlebihan. Nah, ada yang lebih jauh lagi ketika kita nanti bertemu dengan Allah. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi kita harapkan bahwa nilai puasa ini yang kita publikasikan untuk menjadi alam pikiran, jiwa, dan orientasi tindakan kita yang memancarkan, nah yang ketiga, ihsan, adil, dan segala kebajikan hidup. Jadi puasa itu harus melahirkan sikap kita hidup yang adil. Adil sebagai warga negara, lebih-lebih adil sebagai pejabat negara. Nah, pejabat negara itu kenapa dituntut adil? Ya karena dia milik semua. Kalau tidak adil, bisa saja, tapi nanti urusannya dengan Gusti Allah. Nah gitu.
Jadi tentu dalam proses demokrasi, kalau ada pejabat negara yang tidak adil, urusannya dengan rakyat, pertanggungjawaban. Rakyat akan menuntut, negara ini milik kita semua, kenapa kok Anda sebagai pejabat negara hanya memikirkan satu golongan misalkan. Nah, nanti rakyat akan menagih itu. Tapi tagihan rakyat itu bisa kita jawab dengan baik, bisa kita kemas dengan diplomasi, bahkan mungkin bisa kita tutup ya dengan kekuasaan. Namun satu hal, hisab Allah terhadap pemimpin yang tidak adil itu tidak akan pernah terhalangi. Nah itu. Yang kedua, ihsan, kebaikan. Kita kaum muslimin itu harus baik terhadap sesama, bahkan sesama bangsa yang berbeda agama, suku, ras, golongan, dan perbedaan pilihan politik sekalipun. Bahkan di saat mereka berbuat buruk kepada kita, setidaknya kita diam. Lebih bagus lagi, jawablah keburukan itu dengan kebaikan. Wah, Indonesia jaya itu kalau punya sikap ihsan. Nah, kami kaum muslimin dengan puasa harus seperti itu, menebar ihsan tanpa batas yang melahirkan kesalehan sosial. Saya pikir kalau ini yang kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi lebih baik dalam beragama. Nah, yang terakhir dalam konteks agama, itu puasa harus meningkatkan karena takwa gitu, kedekatan kita kepada Allah yang maha segalanya. Yang kalau setiap muslim, setiap umat beragama itu dekat dengan Allah, dia tidak akan korupsi, hatta dia punya peluang, hatta dia punya kekuasaan untuk korupsi, hatta bisa membohongi KPK, hatta bisa misalkan menyenang-nyenangkan rakyat supaya lupa bahwa korupsinya itu tidak perlu dibongkar. Nah, kira-kira orang yang dekat dengan Allah itu pasti dia takut untuk korupsi. Katanya kan korupsi masih jadi penyakit kita kan, sampai Menko Polhukam Pak Mahfud MD mengatakan sudah menggila, itu istilah beliau ya, korupsi di Indonesia. Nah, kalau kita ingin mengakhiri jalan agama adalah dengan kita puasa dan ibadah yang rajin, ya setiap muslim, setiap umat beragama jauhi korupsi. Termasuk korupsi kekuasaan, bukan hanya uang, menyalahgunakan kekuasaan. Nah, terakhir dalam konteks kebangsaan ini, tadi dalam konteks keumatan. Rekan-rekan sekalian, berbangsa bernegara itu prosesnya panjang. Amerika Serikat sampai sekarang untuk dapat presiden perempuan itu kan nggak pernah jadi kan. Iya, Indonesia bahkan hebat, sudah pernah ada presiden perempuan. Amerika loh yang sudah ratusan tahun. Juga dalam pluralitas mereka selalu ada masalah kan. Selalu ada masalah. Kemarin di zaman Trump misalkan, dikotominya keras sekali itu kan. Juga relasi agama dan negara selalu ada dinamika, ada masalah. Kekerasan, saya pikir orang gampang nembak itu kan juga terjadi di sana. Nah, kita sebagai bangsa juga sama. Maka sebenarnya kalau kita punya jiwa kesatria, satu, bangsa kita ini punya nilai positif yang hebat, yang kuat. Yakni apa? Tanah air yang luas, kemerdekaan sebagai rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, kita punya Pancasila, tempat titik kita bertemu dari seluruh arus golongan bangsa. Kita punya agama yang hidup di Republik ini. Bahkan kita punya kebudayaan luhur bangsa yang menjadi panduan kita bermasyarakat.
kurang apa, gitu kan. Nah, maka bagaimana sih nilai positif ini kita aktualisasikan menjadi visi kebangsaan kita bersama. Tentu dimulai oleh para elit dan tokoh bangsa. Karena apa? Indonesia itu, apalagi kalau bicara Indonesia 2045, bukan hanya soal Indonesia emas kan, tapi Indonesia emas yang memang arah perjalanannya jelas sebagaimana diletakkan dasarnya oleh konstitusi dan cita-cita para pendiri negara. Nah, checklist saja nanti, apakah Indonesia sudah mengarah ke sana atau mulai banyak bengkoknya. Nah, gitu. Maka puasa Idul Fitri perlu jadi orientasi untuk introspeksi bagi seluruh elit dan warga bangsa. Apakah Indonesia sudah benar arahnya? Yang kedua, kita sudah punya modal kemajuan. Muhammadiyah selalu objektif melihat bangsa. Kemajuan di bidang ekonomi, politik, budaya, keagamaan. Sejak zaman Orde Lama di dua fase kepemimpinan parlementer dan demokrasi terpimpin, zaman Bung Karno, zaman Pak Harto juga ada nilai plusnya, reformasi juga banyak nilai plusnya, terutama demokrasi. Tapi juga harus jujur, ada juga problem-problem yang terus-menerus berkesinambungan belum kita selesaikan. Nah, gitu kan. Soal integrasi bangsa yang lebih kokoh. Kemudian utang luar negeri kita yang mungkin dari periode ke periode terus besar, gitu kan. Nah, kalau tahu ada masalah-masalah itu, plus sumber daya alam yang mungkin salah cara mengelolanya oleh mereka yang kurang tanggung jawab. Mari sekarang kita saatnya untuk muhasabah. Idul Fitri jadikan, gitu, Idul Fitri mau yang 22 mau yang 21, jadikan momentum untuk problem solving, memecahkan masalah bangsa dengan jiwa yang tulus, autentik. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian dan saudara sekalian, setiap bangsa itu ketika punya masalah nggak usah malu. Untuk apa? Malu. Daripada ditutup-tutupi, masalah jadi besar, akhirnya meledak menjadi gunung es yang mencair, gitu kan. Maka yuk bareng-bareng kita muhasabah. Problem bangsa kita itu apa? Daripada, nah misalkan, daripada kemudian dipusingkan terus setiap ada perbedaan, ini lapangan boleh digunakan atau tidak, itu hal yang mudah. Itu kan hal yang mudah, kok susah banget, gitu kan. Perbedaan itu misalkan besok sidang isbat ya. Pemerintah tinggal declare aja bahwa sidang isbat memutuskan ini. Tapi kami menghargai yang berbeda karena itu juga anak bangsa dan ikut mendirikan republik ini. Maka silakan fasilitas pemerintah karena itu juga fasilitas negara pakai. Kami pun belum tentu memakai karena sudah ada misalkan. Nah gitu. Jadi tapi beri ruang itu. Nah yang tidak kalah pentingnya, syukur sekarang katanya kan mau mengencangkan ikat pinggang gitu kan. Nggak boleh buka bersama gitu kan. Besok tidak boleh open house gitu ya. Tapi mestinya ya konser-konser juga jangan terlalu sering lah gitu yang kemudian menjadi banyak biaya keluar. Lalu muhasabah. Yuk bareng-bareng kita selesaikan masalah bangsa, termasuk korupsi. Nah gitu. Apalagi orientasi kita ke depan. Nah ini tidak kalah pentingnya. Setelah kita puasa, orang Islam kan harus berpikir masa depan. Takwa kita lebih baik enggak? Amal kita lebih baik enggak? Ilmu kita lebih baik enggak? Berbangsa kita lebih baik enggak? Nah karena mayoritas elit dan warga bangsa itu muslim dan berpuasa, besok beridul fitri, bisa sama bisa beda, mau enggak kita melangkah ke depan untuk maju? Nah kalau orientasinya maju, insya Allah nanti paling perbedaannya itu soal cara memajukan bangsa.
Nah kalau perbedaan cara kan bisa tempuh musyawarah, bisa tempuh musyawarah yang hikmah kebijaksanaan. Saya yakin begitu. Jadi kenapa sih harus maju? Loh, kami kan baca data. Human Development Index kita masih di bawah. Daya saing kita masih di bawah. Kemudian tingkat kecerdasan orang Indonesia nomor 113. Lalu apalagi? Apa-apa impor, itu kan? Ayo kita arahkan bangsa ke depan itu. Dan itu perlu leadership. Baik di tingkat negara, pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga auxiliary, sampai ke pemda-pemda, gitu kan, maupun juga kekuatan-kekuatan komponen bangsa yang mengarahkan perjalanan bangsa itu. Ya, kalau kami boleh berharap kepemimpinan yang kita fungsikan, ini fungsi loh ya, yakni kepemimpinan transformatif. Satu, mobilisasi seluruh potensi bangsa ini. Yang kedua, agendakan masa depan mau kemana. Yang ketiga, kita harus punya langkah-langkah perubahan. Langkah-langkah perubahan ke arah yang positif. Nah, kalau kita punya agenda transformasi seperti itu, hal-hal lain itu bisa kita pikul bersama. Jangan sampai kemudian kita ribut terus dengan isu-isu yang sebenarnya kita bisa selesaikan. Tapi arah perjalanan bangsa ke depan itu kita abai. Saya yakin dengan hal-hal yang kami sampaikan itu akan menjadi energi positif, baik secara ruhaniah maupun intelektual, baik bagi perjalanan umat beragama maupun bangsa secara keseluruhan. Dan itulah harapan kami dalam acara ini yang kami sampaikan secara demokratis, secara dialogis, dan ya dengan kerendah hatian, karena Muhammadiyah juga banyak kekurangan. Kami tidak mengklaim bahwa pemikiran-pemikiran kami yang terbaik, tapi ruang dialog harus kita buka agar Indonesia ke depan sebagai milik bersama ini makin berkemajuan. Itu yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Haidar atas amanahnya dan tausiahnya. Semoga sebagai bangsa, sebagai umat Islam, semakin hari kita akan semakin dewasa, insyaallah. Kami beri kesempatan, Mas Adam sudah ready, kalau ada beberapa pertanyaan dari teman-teman media, monggo bisa disampaikan langsung, baik ke Prof. Haidar maupun ke Prof. Samsul atau bapak-bapak yang lain. Silahkan. Itu Mas Adam, sebelah kiri. Sudah dekat. Assalamualaikum, Pak. Salam. Rosi dari RRI, Pak. Rosi. Iya, dari RRI. RRI ya. Pak Haidar, untuk ya kemarin ada surat edaran dari beberapa wali kota itu, Pak. Yang jadi persoalan kan begini, Pak. Sebenarnya budaya hisab itu kan bukan hanya milik Muhammadiyah sebenarnya, Pak. Misalnya kalau apa ya, Pak, saya contohkan misalnya kalau di Masjid Menara Kudus itu ada jadwal sholat sepanjang masa, itu kan berarti sudah mereka juga menggunakan hisab kan gitu, Pak. Nah, bagaimana sih, Pak, Muhammadiyah memberikan istilahnya ya yang positif lah kepada masyarakat atau umat Islam yang lain, bahwa sebenarnya hisab itu juga bukan hanya milik Muhammadiyah dan sudah dipakai udah lama kan kemudian. Nah, ini kemudian yang pertanyaan kedua, Pak, untuk Prof. Samsul. Besok ini kan gerhana, Pak. Nah, ada gerhana matahari, insya Allah kalau nggak salah. Apakah benar, Pak, gerhana ini memperkuat metode wujudul hilal itu sendiri, dan ini kan bisa jadi ya semacam pencerahan untuk masyarakat, karena gerhana itu kan berarti posisi yang sama lurus antara matahari, bulan dan bumi, dan
dalam posisi yang sama bisa diperhitungkan dengan tepat, bahkan waktunya pun lama gerhana itu bisa diperhitungkan dengan tepat dengan metode yang mungkin sudah dipakai, hisab itu yang sudah dipakai beratus tahun itu. Nah, kenapa itu tidak dijadikan ya semacam apa ya Pak? Ya untuk memberikan pesan positif lah kepada masyarakat bahwa tidak hanya imkanur ru'yat yang satu-satunya kan kayak gitu. Nah kemudian Pak yang terakhir, bagaimana Pak terkait dengan adanya anggapan masyarakat bahwa harus berpatokan kepada ulil amri, otoritas untuk memberikan ataupun menentukan termasuk hari-hari besar keagamaan itu ulil amri. Ulil amri ini kan definitifnya banyak gitu Pak. Itu aja Pak. Terima kasih Mas Rosi, saya kira pertanyaannya bagus ya. Dan biar enggak kehilangan itu nanti kami mohon provider langsung memberikan responnya. 3 pertanyaan tadi provider. Nanti Pak Samsul ya dari Ya. aspek keagamaannya. Ya. Kami Muhammadiyah bahkan senang Mas Rosi kalau metode hisab itu menjadi milik umum. Bahkan ya seharusnya diambil itu menjadi milik umum. Lebih dari itu, sebagaimana kami tadi sampaikan bahwa dasarnya kan sama. Punya dasar Al-Quran yang kokoh, hadis yang kokoh, pemikiran sains yang kokoh, juga kepraktisan yang kokoh. Nah, kami bahkan senang nanti yang mempopulerkan itu jangan hanya kami. Nah, rekan-rekan wartawan misalkan, wartawan pun bila perlu yang tidak berafiliasi ke Muhammadiyah, nanti kalau berafiliasi ke Muhammadiyah kayak Mbak Nini itu nanti ya pantesan aja gitu. Ya jeruk makan jeruk. Jadi kami malah senang Mas. Nah, cuman bagaimana caranya? Ya caranya begini saja. Yuk getok tular aja bareng-bareng. Bila perlu tidak usah disebut-sebut Muhammadiyah lah. Kalau ada yang memang kurang sreg ketika Muhammadiyah disebut. Ya. Toh kalau yang tidak begitu sreg dengan Muhammadiyah sebagai organisasi, semua umat Islam itu kan pengikut Nabi Muhammad. Jadi Muhammadiyah juga sebenarnya. Nah, jadi gitu aja bahwa semua pengikut Nabi Muhammad adalah Muhammadiyah. Jadi, tapi organisasi Muhammadiyah itu ya kami-kami ini. Jadi kami bahkan dengan rela hati, bahkan tidak perlu ada perjuangan hak paten oleh Muhammadiyah soal wujudul hilal itu. Karena kalau hak paten nanti malah jadi masalah juga. Jadi malah senang sekali Mas. Nah tinggal yuk kita publikasikan dengan cara yang hikmah, dengan cara edukasi, dan dengan cara yang dialogis. Jadi mohon maaf juga misalkan kalau ada di medsos anggota-anggota Muhammadiyah, Mubalik Muhammadiyah yang kekencengan itu, kami juga tegur. Jangan kenceng-kenceng begitu, gitu kan. Jadi, tapi teman-teman yang di luar jangan nerima yang kenceng-kenceng begitu. Dengar Pak Samsul, dengar saya misalkan, dengar yang moderat-moderat, gitu ya. Karena mayoritasnya kan juga moderat. Persis seperti umat Islam ini. Umat Islam ini moderat, cinta bangsa, cinta Indonesia, bahkan mungkin ketika iktikaf dan haji pun berdoa untuk Indonesia. Kalau ada yang radikal itu kan, itu lalu jangan digeneralisasi juga. Nah kayak gitu ya. Jadi kami berharap begitu. Nah, tinggal mungkin caranya nanti perlu ada lewat penjelasan-penjelasan yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Yang pertanyaan kedua nanti Pak Samsul. Yang ketiga pertanyaannya ulil amri. Nah nanti Pak Samsul juga konsep fikih siasanya. Tapi saya konsep politiknya. Ulil amri itu sudah kita akui juga. Muhammadiyah itu mengikuti ulil amri, yakni pemerintah yang sah. Bahkan sejak kita ikut mendirikan republik ini, dicoretnya 7 kata, itu pelopornya kan Muhammadiyah. Nah, sudah ikut ulil amri, bahkan mendirikan ulil amri. Nah, itu. Kemudian yang kedua,
dalam situasi kritis kita selalu berdiri membela Indonesia. Termasuk reformasi kan? Nah gitu ya. Lalu bahkan Muhammadiyah satu-satunya ormas. Nanti monggo teman-teman cek lewat YouTube, lewat internet, lewat segala macam informasi yang punya konsep dokumen resmi tentang negara Pancasila Darul Ahdi wa Syahadah. Bahwa negara yang dasarnya Indonesia, yang dasarnya Pancasila itu hasil kesepakatan bersama dan tidak boleh kita keluar dari kesepakatan itu. Tidak boleh jadi negara Islam, jadi negara khilafah, tapi juga tidak boleh jadi negara Katolik misalkan, jadi negara Hindu, tapi juga tidak boleh jadi negara komunis, tidak boleh juga jadi negara sekuler. Nah gitu. Nah itu konsep Muhammadiyah. Lalu bahkan wasyahadah harus kita bangun. Kalau soal membangun, insya Allah kan teman-teman sudah tahu lah. Sampai ke Papua kami berkiprah. Jadi jangan karena berbeda Idul Fitri lalu kami dianggap tidak ikut ulil amri. Nah, kenapa tidak ikut? Nah, begini. Soal penentuan awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah dalam pandangan keagamaan kami, dan saya yakin dalam pandangan keagamaan pada umat, itu wilayah ijtihad yang seluruh muslim atau golongan muslim bahkan negara belum bisa bersepakat soal metode. Nah gitu. Nah di saat seperti ini mestinya negara itu netral karena ini soal ijtihad. Coba nanti kalau soal madhab, nah imam madhab yang muktabar ada berapa Mbak Mas yang tahu? 4 kan? Syafi'iyah, Hanbaliyah, terus Malikiyah dan Hanafiyah. Mau nanti ditambah Samsuliyah juga boleh gitu ya. Coba kalau negara nanti ya negara mengambil salah satu madhab, nah kami juga tidak akan menyetujui. Kalau kami tidak menyetujui negara mengambil madhab tertentu, karena ini wilayah ijtihad. Nah gitu loh, jadi bukan tidak ikut ulil amri, tapi kami berbeda, karena ini soal metode. Nah yang ketiga, tapi ini monggo mau enggak diikuti. Konsep dasar ulil amri minkum itu di negara Islam. Nah bagi yang berpendapat seperti itu mau enggak menjadikan Indonesia negara Islam? Sekalian. Jangan hanya soal menuntut yang berbeda untuk ikut ulil amri, tapi yuk yang bilang seperti itu dorong Indonesia untuk menjadi negara Islam agar ulil amrinya juga sesuai dengan fikih siasa Islam. Mesti nggak mau tuh yang bilang. Tapi jangan dimuat lah. Ya. Muat isinya aja. Muat isinya aja. Supaya apa? Begini, kan ada teori mengambil kesimpulan itu tidak boleh parsial kan gitu. Kita belajar. Kalau toh kita mau generalisasi itu unsur-unsur induktif itu harus sekuat mungkin. Tapi jangan karena satu unsur induktif lalu melegitimasi yang berbeda itu tidak ikut ulil amri. Nanti kita balik. Suatu saat misalkan kebetulan pemerintahannya cocok dengan hisab wujudul hilal. Nah gitu kan. Presidennya Pak Samsul Anwar misalkan. Nah itu kan. Terus partai-partai koalisinya bergabung bersama Pak Samsul Anwar sebagai presiden tahun 2097 yang akan datang. Nah gitu. Lalu menetapkan termasuk menteri agamanya juga dari Pak Samsul gitu. Menetapkan bahwa metode yang dipakai wujudul hilal. Kira-kira yang tadi bicara
itu mau memperjuangkan ikut ulil amri yuk, gitu kan, kira-kira. Nah, saya ajak begitu saja kira-kira. Nah, kalau tidak mau, sudahlah, bahwa kami pun tidak apa ya, inginnya sih begitu. Pemerintah itu tidak masuk pada wilayah ijtihad, lalu tetapkan saja hari libur. Nah itu. Silakan mau yang beridul fitri 21 atau 22, semuanya difasilitasi. Wah, itu elok banget. Nanti lebih repot lagi itu kalau misalkan ditambah pemerintah nanti menganut madhabnya lebih lagi soal kunut dan tidak kunut. Nah, itu lebih parah lagi kan? Pas bagian madhabnya yang kunut, nanti yang tidak kunut dianggap tidak ikut ulil amri. Atau sebaliknya, bagi yang aliran tidak kunut itu dianggap anti ulil amri. Kami menghindari itu karena sejarah Islam pernah seperti itu, yang disebut mihnah. Mihnah itu sebuah rejim pemerintahan mengambil satu madhab dan kemudian mendiskriminasi madhab yang lain, bahkan dengan cara kekerasan, bahkan ada yang dipenjara. Nah begitu kan, kita tidak ingin itu. Maka itulah yang kami sebut juga dengan regimentasi agama. Nah, saya menjawab pertanyaan, bukan menyampaikan secara langsung ya. Jadi saya menyampaikan ini karena ada pertanyaan. Kesimpulannya, mohon dengan rendah hati bagi teman-teman yang menganggap bahwa ini tidak ikut ulil amri itu sebenarnya tidak pas. Karena nanti kalau logika itu dipakai akan membawa konsekuensi yang kembali kepada nanti mereka yang sekarang mengikuti ulil amri, tapi suatu saat ulil amrinya berbeda. Nah, kita ingin tetap bahwa Indonesia itu darul ahdi wa syahadah dalam koridor yang adil, objektif, mengayomi, bhinneka tunggal ika, dan itulah semangat para pendiri bangsa. Dan itu pula yang kami Muhammadiyah perjuangkan. Nah, yang bersamaan dengan gerhana, Pak Samsul. Monggo Prof. Samsul. Belum. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya coba menjawab. Jadi gerhana itu sudah bisa dihitung sedemikian persis dan akurat, itu bahkan detiknya pun bisa ditetapkan terjadinya. Itu menunjukkan satu kemajuan yang dicapai oleh peradaban manusia modern. Nah, kami dalam Muhammadiyah sangat menghargai itu. Jadi kemajuan-kemajuan itu kita manfaatkan dalam rangka kita menjalankan agama itu. Antara lain ya kita memanfaatkan kemajuan di bidang astronomi tersebut untuk menentukan awal bulan Hijriyah, termasuk bulan-bulan ibadah seperti Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Dalam persepsi kami di Muhammadiyah, Al-Quran itu lebih menekankan ya penggunaan hisab. Misalnya di dalam satu ayat dikatakan asyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu dapat dihitung pergerakannya. Nah, itu bukan sebuah informasi, tapi itu adalah sebuah statement yang bukan deklaratif, tapi adalah imperatif. Seperti sebuah konstitusi, presiden dipilih setiap 5 tahun sekali. Itu bukan informasi, itu adalah sebuah perintah.
pilihlah presiden itu tiap 5 tahun sekali. Jadi tadi bulan dan matahari gerakannya dapat dihitung. Itu bukan sekedar informasi, karena tanpa informasi wahyu Tuhan ya manusia atau juga akan mengetahuinya, tapi itu adalah sebuah perintah. Karena dapat dihitung, lakukanlah perhitungan terhadap gerak dari benda-benda langit itu. Nah, untuk apa kita melakukan perhitungan gerak benda-benda langit itu? Ya karena di dalam ayat yang lain dalam Al-Quran menurut pandangan kami, kegunaannya adalah untuk lita'lamu adadas sinina wal hisab. Antara lain kemanfaatannya untuk kamu dapat menghitung bilangan tahun dan perhitungan waktu. Nah, jadi itu. Lah kemudian kenapa Nabi memerintahkan pakai ru'yat? Dijelaskan dalam hadis Nabi itu sendiri, yaitu karena umat pada waktu itu masih ummi, belum bisa melakukan perhitungan hisab. Jadi oleh karena itu ya digunakan ru'yat sebagai sarana yang tersedia pada waktu itu. Itu disabdakan oleh Nabi. Jadi kita memahami dalam semangat itu. Jadi memang ya kita ya mengajak semuanya, ya mari kita manfaatkan hisab ini untuk melakukan perhitungan waktu-waktu kita, sehingga kita bisa membuat kalender dan meramalkan waktu ke depan. Jadi seperti itu. Jadi dalam Muhammadiyah ini pengumuman besok tanggal 1 Syawal hari Jumat jatuhnya itu bukan dibuat beberapa hari yang lalu, tapi itu sudah bertahun-tahun yang lampau. Kita sudah menyediakan cadangannya. Cuma ketika diumumkan ya sesuai dengan tahun bersangkutan itu. Jadi menurut kami seperti itu. Jadi di zaman dahulu karena kemajuan ilmu pengetahuan astronomi belum begitu maju, maka digunakan ru'yat. Tapi sekarang sudah maju, ya hisab kita gunakan itu, sehingga kita tidak tergantung-gantung ini besok akan raya atau tidak, terlihat apa tidak itu. Jadi sejak lama sudah bisa dipastikan itu. Ya, jadi seperti itu. Lah iyalah, itu gerhana itu membuktikan bahwa ilmu pengetahuan hisab itu sudah sangat maju, dapat melakukan perhitungan secara persis. Kenapa tidak kita gunakan untuk selain menghitung gerhana itu sendiri, termasuk menghitung awal masuknya bulan Komariah itu maksud saya tentang gerhana. Nah, mengenai hari Kamis besok gerhana, ya biasanya Muhammadiyah mengimbau untuk melaksanakan sholat gerhana, dan biasanya di lapangan Masjid Islamic Center UAD itu pusat tarjih menyelenggarakan sholat gerhana itu. Tapi malamnya tidak ada peneropongan bulan karena semua mahasiswa pulang. Jadi biasanya kalau ada itu dilakukan peneropongan, jadi besok tidak ada. Jadi demikian, jadi saya setuju sekali sama penanya tadi bahwa keberhasilan menghitung peristiwa gerhana menunjukkan akurasi pengetahuan kita dalam astronomi, dan itu tentu dapat kita manfaatkan secara luas, termasuk untuk menentukan waktu-waktu ibadah. Jadi demikian dan terima kasih. Rekan-rekan wartawan, saya ingin closing statement ya. Pertama, perdebatan yang berkaitan dengan kemungkinan perbedaan Idul Fitri 21 April dan 22 April, kami himbau untuk dicukupkan, lebih-lebih yang menyangkut debat kusir yang membuat kita saling menegasikan
saling merendahkan, saling membenci, bahkan menghina satu sama lain, bahkan mungkin juga saling bermusuhan. Tapi silahkan buka perdebatan-perdebatan keilmuan yang paling optimum, tetapi tentu dengan muzakarah ilmu yang diberi ruang seluas-luasnya, yang ya sekarang tentu tidak mencukupi. Tetapi setelah ini boleh dibuka, karena Islam itu sangat cinta ilmu, dan ilmu tidak boleh dengan kekuasaan siapapun dia. Ilmu harus terbuka, harus open ended. Nah, yang kedua, closing statement saya, jika betul-betul berbeda, kami harapkan baik elit, tokoh agama, tokoh Islam maupun umat dan warga untuk saling tasamuh, toleran, saling menghargai, dan tidak kalah pentingnya mengambil sari, hikmah, manfaat, dan nilai luhur puasa di bulan Ramadan dengan Idul Fitri serta rangkaian ibadah lainnya, agar kita menjadi insan-insan yang lebih bertakwa. Yang terakhir, ketika perbedaan itu terjadi, khusus bagi keluarga besar Muhammadiyah dan kaum muslimin yang menyelenggarakan Idul Fitri pada 21 April hari Jumat, dimohon tetap tawasud, tengahan, tidak perlu unjuk demonstrasi keagamaan maupun cara berbuka. Jadi tetap bersahaja, biasa dan normal. Tidak boleh mentang-mentang sudah beridul fitri lalu kurang menghargai yang masih puasa. Dan tidak boleh membuat pernyataan-pernyataan yang justru mengganggu toleransi. Dan sebaliknya juga kami harapkan untuk saling menghargai. Agar apa? Agar Idul Fitri di hari Jumat maupun Sabtu itu betul-betul juga menggambarkan kedewasaan dan kematangan umat. Dan terakhir, bagi para pejabat negara baik yang 21 maupun 22, tunjukkanlah kedua hasanah, kebijaksanaan, kearifan sebagai milik rakyat, milik semua golongan. Insya Allah lokasi apapun jika dipakai untuk ibadah, bahkan 2 kali sekalipun di satu lokasi, itu bahkan jadi berkah Allah. Nasrul minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Prof. Haidar, Prof. Samsul Anwar, Pak Agung Danarto atas kehadiran dan ajakan-ajakan yang sangat bijaksana untuk, istilah saya Mas Rosi, mendidik masyarakat. Jadi kami mohon bantuan kepada media untuk bersama-sama mendidik masyarakat pentingnya sikap yang terbuka ilmiah dalam diantaranya beberapa keputusan penting. Karena itu atas nama pimpinan Pusat Muhammadiyah kami ucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu, dan silahkan bersiap berbuka tanpa harus melihat matahari jamnya karena sudah ditentukan. Enggak perlu lihat matahari apakah sudah terbenam atau belum ya, karena sudah dihitung menjadi jadwal sholat sepanjang hayat, dan itu kata orang suatu saat akan menjadi Muhammadiyah pada waktunya, termasuk arah kiblat yang Kiai Dahlan memulai tradisi menggunakan ilmu geografi. Kurang dan lebihnya mohon maaf, kalau ada yang kurang di suguhan dan kurang banyak mohon dimaafkan. Semoga, dan kami ucapkan selamat menjalankan buka puasa dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan bergembira. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.